Shalom sahabat aku dan dia. Senang sekali saya Anis Priambodo dapat menjumpai Anda kembali. Kali ini topik bahasan kita masih tentang Tuhan panjang sabar bagian ketiga, yaitu doa dan pujian Daud. Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati Anda. Selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, Mazmur 86 dan 103 berisi doa dan puji-pujian Daud tentang Tuhan yang panjang sabar. Mengapa? Karena Daud mengenal Allah. Daud memberikan kemuliaan kepada Allah. Demikianlah di dalam doa-doa, kita juga harus memuji dan memuja Dia dengan segala kerendahan hati dan hormat, dan mengakui bahwa kerajaan, kuasa, dan kemuliaan adalah miliknya ketika memuji Dia. Pujian kepada Dia diberikan dengan beberapa alasan. 1. Dia sebagai yang sempurna tiada tara, yang tidak ada duanya dan tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Di antara para Allah palsu yang disembah oleh bangsa-bangsa kafir, dan di antara para malaikat dan raja-raja di bumi, tidak ada seperti Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang begitu bijak, begitu perkasa, begitu baik, begitu panjang sabar, dan tidak ada seperti yang Kau buat, yang merupakan bukti yang tidak dapat disanggah. Karya Allah sendiri memujinya, dan cara terbaik yang kita miliki untuk memuji Dia adalah dengan mengakui bahwa tidak ada yang seperti Dia. Alasan yang kedua, sebagai sumber dari segala pusat pujian. Engkau menjadikan segala bangsa, menjadikan mereka semua dari satu darah, yaitu darah Kristus. Keberadaan mereka semua berasal dari Engkau dan senantiasa bergantung kepadamu. Oleh sebab itu, mereka akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan akan memuliakan nama-Mu. 3. Sebagai keberadaan yang maha besar, oleh sebab itu segala bangsa akan sujud menyembah di hadapan-Mu, karena sebagai Raja segala bangsa, Engkau besar. Kedaulatanmu mutlak tak tertandingi, semarakmu dahsyat tak tertahankan, kuasamu menyeluruh tak terelakkan. Kekayaan-kekayaanmu luas tiada habis-habisnya, dan daerah kekuasaanmu tak terbatas dan tak dapat diganggu-gugat. Dan sebagai bukti dari ini Engkau melakukan keajaiban-keajaiban yang dipuja oleh segala bangsa. Melalui semua keajaiban itu, mereka dengan mudah dapat menyadari bahwa Engkau sendirilah Allah dan bukan saja tidak ada yang seperti Engkau, tetapi tidak ada yang lain kecuali Engkau. Mari kita menunjukkan pikiran-pikiran yang luhur tentang Allah yang besar ini dan penuh dengan rasa kagum yang kudus terhadap Allah yang melakukan keajaiban. Alasan berikut adalah Dia sebagai yang maha baik. Manusia itu buruk, sangat fasik dan busuk. Tidak ada belas kasihan yang dapat diharapkan, tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Inilah sifat yang Ia pakai untuk menyatakan namanya, dan kita harus mengumandangkan sifatnya ini. Kebaikannya meliputi seluruh karyanya, dan oleh sebab itu haruslah memenuhi semua puji-pujian kita. Dan inilah penghiburan kita dalam kaitannya dengan kefasikan dunia yang kita tinggali ini, bahwa apapun kefasikan itu, Allah itu baik. Manusia itu munafik, tetapi Allah pengasih dan setia. Allah penuh kasih sayang,
dan di dalam Dia ada belas kasihan. Ia sabar terhadap kita, meskipun kita menyia-nyiakan kebaikannya dan membangkitkan amarahnya. Dia berlimpah kasih setia, murah hati dalam memberi janji, dan setia dalam melaksanakan janjinya. Yang kelima adalah sebagai teman yang baik dan pemberi murah hati. Kita harus memuji Allah karena kebaikan ada di dalam dirinya sendiri. Oleh sebab itu, hal ini yang direnungkan oleh pemazmur dengan sangat senang hati. Ia telah berkata, "Segala bangsa yang Kau jadikan akan memuji-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu." Adalah suatu kepuasan tersendiri bagi orang baik saat ia menginginkan orang lain memuji dan memuliakan Allah. Tetapi dia sendiri harus melakukannya dengan segenap hati dan rasa senang, tak peduli apapun yang diperbuat orang lain. Kata Daud, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, bukan hanya sebagai Tuhan, tetapi sebagai Allah yang akan melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hatiku. Aku akan siap melakukannya dan bersukacita. Aku akan melakukan dengan riang gembira dan semangat, dengan rasa hormat yang tulus terhadap Engkau. Aku akan memuliakan nama-Mu, bukan hanya untuk sementara waktu, tetapi untuk selama-lamanya. Aku akan melakukannya sepanjang hidupku dan berharap akan terus melakukannya sampai pada kehidupan kekal." Dengan alasan yang baik, ia bertekad secara istimewa seperti ini untuk memuji Allah, karena Allah telah menunjukkan kepadanya kebaikan-kebaikannya secara istimewa. "Sebab kasih setiamu besar atas aku, sumber kasih setia itu penuh, tak ada habis-habisnya. Sungai kasih setia itu berlimpah tiada terkira." Apabila kita berbicara tentang kasih setia Allah kepada kita, sudah menjadi kewajiban kita untuk mengagungkan kasih setianya. "Kasih setiamu besar terhadap aku." Tentang kebesaran kasih setia Allah, ia memberikan contoh. "Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah, dari maut yang begitu hebat," seperti Rasul Paulus. Dalam 2 Korintus 1 ayat 10. Dari kematian kekal sebagaimana yang dipahami, bahkan oleh sebagian penulis Yahudi. Daud tahu ia pantas dilemparkan selama-lamanya ke dunia orang mati yang paling bawah karena dosanya, menyangkut Uria. Tetapi Nathan meyakinkan dia bahwa Tuhan telah menghapus dosanya. Dengan perkataan itu, ia terlepas dari dunia orang mati yang paling bawah. Dalam hal ini kasih setia Allah sungguhlah besar terhadap dia. Bahkan orang-orang kudus yang terbaik sekalipun berutang kepada Allah atas kebaikannya, bahwa mereka diselamatkan dari dunia orang mati. Pertimbangan akan hal ini haruslah membesarkan hati mereka selebar-lebarnya untuk memuji Allah atas kesabaran dan kasih setianya. Mereka wajib memuliakan Dia untuk selama-lamanya. Begitu mulia, penuh rahmat, mereka diselamatkan dari kesengsaraan kekal. Dan karena itu, sudah sewajarnya bila puji-pujian kekal juga diminta sebagai balasan atas keselamatan itu. Daud juga berdoa meminta dengan sungguh-sungguh kasih setia dan anugerah dari Allah. Ia mengeluhkan kebencian yang tiada habisnya dan tiada henti dari musuh-musuhnya terhadap dia. "Tuhan, berpihaklah kepadaku, sebab banyaklah orang yang menentang aku." Kemudian ia menggambarkan tabiat mereka. Ia menyebut jumlah mereka. Mereka bergerombol, mereka orang-orang besar yang punya kuasa, dan bertemu di majelis-majelis dan mahkamah-mahkamah. Mereka pandai bersilat lidah dan bertemu di perkumpulan-perkumpulan. Tetapi karena gerombolan mereka lebih sanggup melakukan kejahatan, ia memperhatikan permusuhan mereka terhadapnya. Mereka bangkit menyerang aku, memberontak dengan terang-terangan terhadap aku.
Mereka tidak saja merancangkan rencana tetapi juga menjalankan rencana itu. Rancangan mereka bukan hanya untuk menggulingkan aku tetapi untuk menghancurkan aku. Mereka ingin mencabut nyawaku untuk membunuh nyawaku. Mereka mengejar nyawaku untuk membinasakan aku. Jika itu ada dalam kuasa mereka. Dan yang terakhir, ia memperhatikan kejauhan dan keterasingan mereka dari Allah yang merupakan dasar permusuhan mereka terhadap Daud. Mereka tidak mempedulikan engkau, karena itu kebaikan apakah yang dapat diharapkan dari orang-orang yang tidak takut akan Allah? Daud juga memohon agar anugerah Allah bekerja di dalam dia. Ia berdoa agar Allah memberinya hati yang memahami, agar ia memberitahu dan mengajarkan tentang kewajibannya. Tunjukkanlah jalan-Mu ya Tuhan, jalan yang telah Engkau tetapkan bagiku untuk berjalan di dalamnya. Saat aku dilanda keraguan tentang jalan-Mu, jelaskanlah kepadaku apa yang harus aku lakukan. Biarlah aku mendengar suara yang berkata, inilah jalan. Yesaya 30 ayat 21. Daud diajar dengan sangat baik dalam perkara-perkara mengenai Allah. Namun ia sadar bahwa ia perlu pengajaran lebih lanjut dan kerap kali tidak bisa mempercayai penilaiannya sendiri. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Orang akan menyangka bahwa seharusnya dia berdoa, ajarilah aku kebenaran-Mu, maka aku akan berjalan di jalan-Mu. Tetapi jalan dan kebenaran itu semuanya satu saja. Jalan kebenaranlah yang diajarkan Allah dan yang harus kita pilih untuk berjalan di dalamnya. Kristus adalah jalan dan kebenaran, dan kita harus belajar mengenai Kristus dan berjalan di dalam Dia. Daud juga memohon hati yang lurus. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Buatlah aku tulus dalam beragama. Orang munafik mempunyai hati yang bercabang. Kiranya hatiku tidak bercabang dan sepenuhnya untuk Allah, tidak terbagi antara Allah dan dunia, dan tidak berpencar daripadanya. Hati kita cenderung kemana-mana dan bebas. Kekuatan dan kemampuan terbiasa melayang-layang mencari 1000 hal. Daud juga minta agar Allah memberikan pertanda kebaikan kepadanya. 3 hal yang didoakannya di sini adalah agar Allah memperkatakan damai dan penghiburan, agar Allah mengerjakan pembebasan untuknya dan mengamankan dia, agar Allah membuat namanya baik. Daud mengetahui bahwa Tuhan Allah yang disembahnya adalah Tuhan yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Sahabat, aku dan dia usai sudah perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Akhirnya saya Anis mohon diri dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.